kami berusaha memberikan arsiran yang berbeda terkait argumen yang akan disampaikan berbeda dari pemohon-pemohon sebelumnya. Pertama, mungkin putusan MK ini dasarkan pada keputusan politik, perorangan, dan atau kelompok. Yang mulia, syarat umur capres-cawapres ini kita tahu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Adapun dalam syarat ini ditentukan oleh open legal policy. Namun sayangnya pada faktanya dalam perkara ini MK justru mengambil peran DPR sebagai ranah pembentuk undang-undang. Justifikasi ini akan saya sampaikan di poin-poin berikutnya. Pertama, putusan MK tidak mungkin untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KPU sebab tidak ada suara mayoritas. Bahwa komposisi putusan yang diputus dalam putusan nomor 90 ini adalah dengan komposisi 3, 2, 2, 1, 1. Adapun akan saya uraikan sebagai berikut. 3 orang hakim, Yang Mulia Hakim Anwar Usman, Yang Mulia Guntur Hamzah, Yang Mulia Manahan, setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun, kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pilkada. Itu satu. Yang kedua, 2 orang Yang Mulia Hakim Konstitusi, yaitu Profesor Eni dan Yang Mulia Daniel Yusmik, setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun, namun dikhususkan untuk gubernur atau pemilihan pilkada di tingkat provinsi. Lalu yang ketiga adalah 2 orang hakim menolak, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan Yang Mulia Wahiduddin Adams. 1 orang hakim menyatakan untuk NO, yaitu Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan yang terakhir 1 orang hakim Arif Hidayat menyatakan bahwa permohonan telah ditarik oleh pemohon sehingga mestinya MK tidak melanjutkan persidangan. Ini menarik di Yang Mulia Arif Hidayat ini terkait menjawab juga sekaligus terkait dengan judicial governance yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Jimli tadi, bahwa dalam pertimbangannya itu juga jelas bahwa dibilang ketika penarikan itu ditarik, diterima oleh MK itu pada hari Jumat 29 September pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Itu spesifik dijelaskan dan ditulis dalam pertimbangan. Jadi untuk terkait dengan pertanyaan judicial governance ini, mungkin ini penjelasan dari kami untuk menambahkan. Saya lanjutkan kembali. Dari putusan-putusan tadi akan menghasilkan kesimpulan berupa penafsiran MK dalam putusan ini bersifat ekstensif dan ultra petita. Sekalipun pemohonan ini ditarik kembali lalu dimohonkan kembali, yang mana itu menyalahi pasal 75 ayat 1 huruf B dan angka 3 huruf C peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara di MK, seharusnya tidak dapat diajukan kembali. Namun ini adalah suatu penafsiran MK yang sangat luas. Pemohon meminta bertumpu pada permohonan berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pemohon menggunakan frasa pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan pengujian Undang-Undang Aqua tidak didasarkan pada alasan-alasan permohonan ini pada pejabat yang dipilih atau elected official. Sedangkan amar putusannya justru jauh menjadi bla 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 atau pernah dan sedang menunjuki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Yang Mulia, sebelum masuk ke dalam amar petitum yang akan dibacakan oleh rekan kami, saya ingat tahun 2013 saat itu ketika Yang Mulia Prof. Jimli Asidik akan menyerahkan annual report terkait dengan 1 tahun DKPP di Istana Presiden terkait concern lembaga peradilan etik. Profesor pernah bilang bahwa concern terhadap selamatkan lembaga negara itu dalam dasar etik. Itu saja mungkin dari saya. Tambahan sedikit, perlu juga kita pertimbangkan kembali Prof, pernyataan yang disampaikan oleh tadi Prof. Denny Indrayana bahwa ketentuan pasal 17 ayat 3, 4, 5, dan 6 dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengikat juga hakim konstitusi. Itu saja. Selanjutnya masuk ke petitum, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara terang-benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Dan atas pelanggaran tersebut, maka dengan ini kami mewakili LBH Yusuf menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK CQ Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut. 1. Mendukung penuh dibentukkan Majelis Kehormatan MK untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim berupa konflik kepentingan atau konflik of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK
dan atau hakim konstitusi lainnya dalam memutus perkara nomor 90 garing PUU strip 12 Romawi garing 2023 tertanggal 16 Oktober 2023. 3. Meminta Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi untuk melakukan proses pemeriksaan dan atau persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui media elektronik dan atau media massa. 3. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar membatalkan putusan nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 tertanggal 16 Oktober 2003 apabila terbukti adanya konflik of interest dalam putusan nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 tertanggal 16 Oktober 2003. 4. Meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman dan atau hakim konstitusi lainnya. 5. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar segera memeriksa, memutus dan mengadili laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebelum KPU Republik Indonesia menetapkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum presiden tahun 2024. 6. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar memerintahkan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum untuk menolak dan atau membatalkan pendaftaran calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Yang ketujuh, meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK agar memerintahkan KPU untuk tidak menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden RI pada pemilihan umum presiden tahun 2024. Terima kasih Yang Mulia. Udah keluar semua ya? Ya. Sudah. Baik, jadi laporan ini kayak melampiaskan kemarahan juga, tapi nggak apa-apa dalam sidang, jangan bakar ban di luar, ya kan? Nah, yang terakhir ini, Saudara Ziko.